Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Oke guys, kali ini kita bakal bahas hero yang ada di banner red up ya guys ya, yaitu Uraha guys. Sebenarnya udah telat berapa hari ini guys, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas dia guys. Si Uraha guys, jadi memang dia hero baru dan aku nggak tahu nih apakah di ceritanya itu memang ada karakter ini atau enggak ya guys ya. Kemungkinan besar sih ada ya guys ya, tapi kayak aku seingat aku nggak pernah baca dia guys. Dia tuh timnya siapa ya guys ya. Oke guys, kita bakal langsung bahas soal skill-skillnya aja guys ya. Kita langsung ke karakter di sini guys. Uraha, mana si Uraha? Nah, ini dia guys. Oke, kalau untuk Uraha ini dia masuknya Light Bearer terus Freedom Dreamer juga ya. Jadi sama persis kayak si Sia guys. Maksudnya Light Bearer dan Freedom Dreamer. Kalau Light Bearer itu kebanyakan sih hero the buffer, the buff, CC ya gitu ya guys ya. Tapi kita langsung bahas skillnya aja guys. Kalau untuk skill satunya dia tuh remove all active buff on all enemies. Oke, increase all enemies crit rate CD rate selama 10%. Kalau remove all active buff ini sama kayak si ini ya guys ya. Siapa, Daniel Halshield ya guys ya. Tapi Daniel Halshield kan itu di skill X nya kan. Kalau ini di skill satunya guys. Yang jadi pertanyaan, kalau apa namanya, emang ada ya hero yang skill satunya tuh begitu match mulai itu langsung ngebuff? Oh ada sih ya, si Sia ya. Si Sia itu kan dia begitu mulai itu dia langsung meningkatkan kritikal kan. Nah mungkin kalau misalnya lawannya pakai Uraha itu langsung balik ke normal lagi tuh kritikalnya guys. Jadi di counter sama Uraha. Uraha ini bagus, dia bisa nge-remove all active buff ya. Oke, kemudian untuk skill 2 nya itu deal 1% magic damage to the enemy. Nggak terlalu besar ya guys ya. Nah, tapi yang paling menarik adalah dia bisa nge-decrease enemy recovery effect sebesar 24% selama 4 detik. Ini edan sih. Gila sih. Jadi yang seharusnya kita apa namanya, recovery effectnya misalnya 100, itu jadi cuma terima 75% selama 4 detik guys. Jadi memang counternya ini sih, counternya healer sih. Counternya si Evan, si Ferdi ya guys ya. Kun AA masuk juga guys. Oke, kalau untuk pasifnya increase magic damage sebesar 15%. Oke, jadi dia magic damage ya guys ya. Berarti weaponnya juga sama dong sama weaponnya Sia ya guys ya. Weapon yang T3-nya kan. Oke, untuk skill X-nya di sini deal 200 magic damage to the enemy with the highest attack 2 kali. Oke, jadi dia keluarin magic damage 200%, kemudian silence the enemy selama 4 detik. Dan silence enemy selama 4 detik itu musuhnya nggak bisa ngeluarin skill ya guys ya. Jadi skillnya tuh kekunci. Kemudian ini ada blinds the enemy selama 4 detik. Jadi enemy itu buta guys. Ini kalau blinds ini itu mengerikan sih menurut aku sih skillnya sih guys. Nggak semua cara yang punya skill blinds guys di game ini guys. Skill blinds itu dia tuh apa, nyerang kawan sendiri guys. Jadi dia buta gitu kan istilahnya kan. Jadi dia bisa nyerang kawan sendiri, bisa nyerang kawan belakang, atau nyerang ke arah yang berlawanan dari kita gitu guys. Wah ini mantap sih skill sih. Memang nggak banyak sih. Aku nggak tahu nih, aku belum teliti satu-satu, tapi setahu aku ya dari hero yang aku punya itu nggak ada skill yang blinds guys. Edan sih menurut aku sih untuk skill blinds ini guys. Oke. Kemudian untuk skill igni weaponnya sendiri di sini adalah dia bisa ngeluarin 50% magic damage. Oke, nggak terlalu gede sih. When the upgrade basic attack is used, decrease all undetermined recovery effect selama 25% juga. Oh ya, ini weapon dia juga ini ya, ngurangin recovery effect besar 25% ya. Tapi ini selama 2 detik guys. Kalau ini weapon sih kayaknya nggak terlalu GG ya. Oke guys, kalau dari kesimpulan skill-skillnya yang aku baca ya, kelebihan si Uraha ini mungkin ada di skill blind sih ya, dan memang nggak semua hero punya guys si skill blind sih itu guys. Dan dia begitu match dimulai itu dia langsung ngilangin semua efek remove itu kan, buff musuh kan. Jadi kan semua efek kayak death up, increase critical gitu kan, itu semuanya hilang guys. Jadi kena si Uraha ini guys. Nah cuman kelemahannya ini, satu lagi dia kelebihannya itu dia tuh bisa mengcounter healer ya guys ya. Jadi kayak misalnya
kalian ketemu di PvP itu ada pakai Evan, ada pakai si Verdi, itu bisa counter guys. Healnya berkurang lah istilahnya dari yang biasanya lah, sebesar 25%. Kalau untuk skill transcannya aku nggak tahu, mungkin bisa lebih besar dari 25% ya guys ya. Tapi kalau untuk skill biasanya itu 25% guys. Cuman kekurangannya si Uraha ini guys ya, dia tuh uh, hero crowd control, hero CC, tapi nggak ada skill yang lain guys selain CC gitu guys. Nah, menurut aku sih jauh lebih bagus kalau misalnya kita tuh punya hero-hero, misalnya dia healer tapi punya skill CC gitu guys ya. Misalnya kayak Verdi nih. Verdi ini dia tuh healer, bisa recover HP teman kan, healer kan. Tapi dia juga punya skill guys, punya skill yang di sebentar ya guys ya. Dia ada ini juga skill X-nya juga ya, dia bisa ngurangin shield HP sebesar 25% dan def sebesar 5% guys. Kalau silence nih ada nih second selama 5 detik and silence all enemy selama 4 detik. Jadi si Freddy ini ngeri nih. Dia selain setelah dia nge-heal, dia bisa nge-silence musuh guys selama 4 detik. Gitu guys. Jadi menurut aku sih kalau dibandingkan Yoraha atau Freddy, lebih bagusnya Freddy sih. Jadi dia bisa nge-healer tapi dia bisa nge-silence enemy guys. Makanya kenapa kalau di PvP itu banyak banget orang lebih pakai Freddy daripada si Evan nih guys ya. Jadi seperti itu sih kalau menurut pendapat aku ya gitu ya. Kalau Uraha ini memang dia full CC guys, full CC hero control. Jadi kalau misalnya kalian pakai dia di PvP guys, apa namanya? Kalian harus pakai Uraha, kalian juga harus pakai satu healer gitu kan. Bisa Evan atau bisa si Verdi gitu guys. Sedangkan kalau misalnya yang memang punya Verdi aja, mereka udah nggak perlu pakai si Uraha ini sih, walaupun dia punya skill blind sih gitu ya, buat nambah CC-nya guys. Tapi kalau musuhnya pakai si Daniel Halchill ya nggak guna juga kan ujungnya kan, karena dia bisa ngerimu semua debuff guys, semua buff musuh dia bisa dihilangin gitu, jadi netral gitu guys. Jadi memang counternya ya Daniel gitu guys, si Uraha ini. Oke, sekarang kita bahas dia bisa dipakai di mana aja. Kalau dari skillnya sih karena dia hero CC guys ya, tentu saja dia bisa dipakai itu di story guys, di rank guys. Di rank kita nggak tahu ya, coba kita lihat dulu sudah adakah yang pakai dia. Kayaknya sih belum ada ya. Tapi kalau di ini sih bagus sih. Kalau sudah ada nih guys nih, Yuraha ini kan. Dia kan Yuraha kan? Iya. Jadi dia pakai bombong endorsi. Oh, dia pakai Verdi ya. Violet si ini. Wah, ini kayak tim cewek semua nih. Kalian bisa lihat guys. Jadi memang sudah ada pakai. Memang ini hero bagus buat di PvP sih. Buat di PvP, tapi untuk counternya ya Daniel Headshot, Danielnya harus OP juga nih karena dia punya dua kan, punya si Verdi sama si Uraha guys. Oke, ini belum ada yang pakai Uraha. Belum ada guys ya, cuman si ini aja nih, si Darkwish nih. Kemudian selain di Ranker Wars paling bagus di mana lagi bang pakai si Uraha? Paling bagus itu di Tower of Trial guys ya. Tapi buat clear lawan Guardian guys. Kalau boleh repeat juga bagus sih TOT. Karena kalau di TOT ini Guardiannya itu rata-rata tuh punya skill sendiri guys. Apalagi kayak 3 kayak gini kan, bisa ada Laure, si siapa namanya, Urek kan pasti awal-awal dia dev up kan, ningkatin devnya sebesar berapa persen gitu. Nah kalau kena Uraha tuh bisa dihilangin semua buffnya guys. Jadi ya jadi balik normal lagi gitu, sesuai dengan status normal gitu. Jadi bagus banget si Uraha untuk TOT sama si Ranker Wars. Kalau di Potrace gimana bang? Kalau Potrace atau di mana aja lah yang musuhnya banyak kayak gini, rame kayak gini, itu kurang efektif sih menurut aku sih. Kurang efektif sih Uraha ini guys. Karena dia gimana nge-silence musuh sebanyak ini kan, paling dia kenanya 1-2 guys. Kalau story mungkin masih kepake ya. Tapi persoalannya kan story kan cuma bisa bawa 4 hero kan. Masa kalian cuma bawa hero CC, Bam kan sudah pasti satu. Kemudian Uraha CC. Satunya healer ya, pasti harus ada healer kan. Yang satunya apa nih? Tanker atau gimana guys? Tapi kurang sih menurut aku sih ya, kalau untuk story kurang guys. Tapi kalau untuk TOT sama di Ranker Wars bagus. Kemudian di mana lagi guys? Potrace.
Ya kayak di gitu aja sih ya. Kalau di story menurut aku agak kurang. Memang paling pas tuh di hero PvP sama TOT guys. PvP sama TOT. Oh ya, sama administrasi real ya, kalian jangan bawa dia lah. Nggak mungkin kan kalian bisa ngestun ngestun apa naga ini kan, atau sentinel ini kan kayak nggak mungkin kan. Nge-silence dia juga nggak mungkin kan. Paling tuh yang bisa dibawa tuh kayak Death Down gitu kan. Yang inilah yang bisa dibawa di apa administrasi trial ini guys, yang bos-bos besar ini tuh pasti kurang efektif lah kalau kalian bawa Uraha gini guys. Kemudian kayak di hardship juga menurut aku kurang ya, karena di sini musuhnya rame banget guys. Kalau pakai Uraha tuh pasti kurang banget sih kalau menurut aku sih di hardship. Nggak aku rekomendasikan juga sih. Pokoknya dia lawannya tuh yang memang uh, apa PvP sama bos monster yang satu-satu gitu guys, satu atau dua lah gitu, nggak terlalu rame. Nah itu baru baru bisa maksimal banget tuh skill-skillnya tuh, dia nge-silence-nya, nge-blinds-nya itu bagus gitu guys, gitu ya. Terus kalau misalnya kalian memang suka sama hero dan kalian sudah pick, aku sangat rekomendasikan kalian untuk ngambil Igni Weapon-nya guys. Igni Weapon-nya ini aku penting banget sih, karena kalau kalian udah main game ini udah sebulan lebih, kalian tuh mulai terasa kan pasti kan hero-hero legendary yang awalnya menurut kalian tuh OP udah mulai kalian pinggirkan kan guys. Pasti kalian pakai tuh hero-hero yang ada igni weapon ya guys, karena memang beda jauh sih guys, ada igni weapon dengan nggak ada igni weapon. Kalau kalian hero yang punya igni weapon guys, sudah pasti dia skill skill ininya kan aktif kan pasti kan. Kita contohin satu sia-sia ya. Nah, kalau kalian punya igni weapon, otomatis kalian kan bakal up igni weaponnya ini kan, skillnya kan. Nah, skillnya bisa up sampai level 4. Itu satu udah pasti ya guys ya. Kemudian kedua, weaponnya juga bisa kalian up kan, bisa kalian upgrade sampai level 15. Jadi memang beda jauh banget sih peningkatan powernya. Kalian bisa lihat ya, untuk sia-sia aku ini powernya 68.000 ya guys ya. Karena ada di weaponnya, bayangin nih. Dan nih hasil aja, ini T1 nih, ada T1 nih, cuma 58.000. Varian T1 juga nih 64.000. Kalau misalnya dia ada weaponnya lebih gila lagi nih pasti nih si Varian nih. Bandingkan dengan Hansumu ya, Hansumu nggak ada DP malahan, cuma nggak ada rupe, nggak ada ini weapon. Tapi ya ini ya, dia skill satunya yang stun sama knockback ini nih yang bikin dia bagus banget sih. Kalau nggak ada itu sih nggak kepake. Dan memang dia tuh tipis banget guys, udah dia nggak ada fat skill, nggak ada di fat gitu kan. Jadi bener-bener kayak yang penting dia ngeluarin skill satu, habis itu dia mati nggak apa-apa lah gitu. Prinsipnya sih gitu sih kalau untuk pakai Hansumu sih gitu guys. Makanya kenapa kalau misalnya kalian pakai Yuriha, itu paling bagus kalian ambil ini weaponnya juga guys. Kalau misalnya gimana bang, kalau nggak ngambil ini weaponnya, tiketnya nggak cukup ya, tabung dulu guys. Ini bannernya kan masih lumayan lama kan, masih 17 hari kan, sangat disayangkan guys. Kemudian ini weaponnya ini juga bisa ini ya, bagus ya guys ya. Kalian lihat nih ya, dia tuh selain di upgrade basic tech, dia tuh bisa ini mengurangi recovery effect 25% selama 2 detik ya. Jadi udah skillnya dia kena, di weaponnya dia juga kena lagi gitu tuh. Memang benar-benar musuh tuh nggak bisa maksimal gitu untuk ngehealnya gitu guys. Memang counter healer sih menurut aku sih si Yuriha ini sih guys. Skill skill ininya guys. Jadi ya kalian maksimalkan lah untuk hero Yuriha ini guys. Oke guys ya, jadi kesimpulannya kurang lebih kayak gitu. Dia tuh hero crowd control menurut aku, hero crowd control yang memang untuk skill-skillnya itu lumayan unik dan lumayan komplit sih untuk seorang crowd control ya guys ya. Cuma kekurangannya itu dia nggak ada ini sih, nggak ada skill lain gitu guys, nggak ada skill lain yang memang bisa kita pakai, misalnya kayak di story gitu kan, atau di Potrush misalnya kayak punya skill heal gitu kan. Kalau DPS juga damage-nya nggak terlalu besar gitu kan, nggak bisa nge-heal juga nggak ada hero tanker juga kan. Kalau tanker kan ya ada tanker yang bisa nge-stun gitu kan, ada yang bisa nge-taunt gitu. Nah jadi dia pure ini banget, pure CC banget gitu guys. Tapi kita nggak tahu ya, apakah kedepannya nanti story itu bakal butuh banget hero-hero CC kayak gini kan, kita nggak tahu nih guys. Untuk sejauh ini sih aku belum melihat uh, selain di PvP guys ya, selain di PvP tuh nggak ada fungsi hero CC itu nggak terlalu kelihatan guys, belum terlalu butuh lah. Tapi kedepannya kita nggak tahu guys. Oke guys, ini review dari aku guys. Jadi
Ada plus minusnya untuk hero ini, dan memang kalau dari tampilan sih menarik sih. Cuman kalau untuk para F2P ya kembali lagi ke kalian masing-masing guys ya. Kalau kalian memang suka hero nya ya kalian gacha, tapi saran aku kalian juga ambil Igni Weaper-nya juga guys biar maksimal. Oke, videonya cukup sampai situ dulu. See you next video. Bye bye.